Lukas terhadap suratku yang dahulu itu dalamnya. Kemudian kepada Tuhan ini panjang pembukaannya. Dan itu Lukas. Dengan budaya Helenisnya. Orang mengagungkan kecerdasan otaknya. Nah, Injil Yohanes yang sangat berbeda dengan Injil Matius, Markus, Lukas itu mewakili peradaban Kristen waktu itu. Orang Kristen adalah orang yang diperbaharui, dan karena itu orang Kristen berani menentang budaya yang salah, mengkritisi. Injil Lukas itu ditulis untuk orang Yunani, tetapi Injil Yohanes ditulis untuk orang Kristen yang berani mengkritisi budaya Yunani, budaya Helenis, budaya Gnostik. Dan korbannya adalah Filipus. Nah, dari sini menjadi jelas bagi kita hari ini. Saya boleh mensitir pidatonya Pak Karno walaupun tidak seluruhnya benar. Kalau kamu mau jadi orang Islam, janganlah jadi orang Arab. Kalau kamu mau jadi orang Hindu, janganlah jadi orang Iya. Kalau kamu jadi orang Kristen, janganlah jadi orang Yahudi. Padahal Kristen ini yang saya katakan tidak sepenuhnya benar, karena budaya Yahudi budaya Kristen, gitu ya. Maka Filipus berani bertemu dengan Sida-Sida karena dia menerima bisikan dari kuat kuasa Roh Kudus. Itu artinya apa? Yang menjadi kekuatannya, menjadi pengharapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi kekuatan Filipus untuk dia berani menemui saya, menuju yang sunyi, itu karena dia hanya berharap kepada kekuatan Tuhan. Di dunia ini, walaupun di saat-saat ia jaya menentang Tuhan, saat-saat akhir dia pasti butuh Tuhan. Friedrich Nietzsche, tokoh komunis yang paling luar biasa, yang kemudian dilanjutkan dengan Karl Marx dan kawan-kawan. Dia mengatakan Tuhan sudah mati, semuanya boleh melakukan apa saja. Tetapi ketika Friedrich Nietzsche mau mati, sedang sekarat, dia mengatakan, oh Tuhan Yesus yang asing bagiku. Dia mengatakan itu, hampirilah aku supaya aku hidup. Aku asing dengan aku, karena aku menolak engkau. Tetapi sekarang aku sadar bahwa aku butuh engkau. Sekarang hampirilah aku. Itu kata seseorang yang mengatakan saya ateis, saya tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi di saat-saat akhir ketika dia mau mati, dia butuh Yesus. Maka mau saya katakan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sekafir-kafirnya kafir, dan tidak ada orang yang mungkin ya sealim-alimnya, seiman-imannya dia beriman, enggak. Maka Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung itu ke laut atau kemana. Artinya apa? Bahwa sebenarnya manusia itu tidak punya iman, enggak bisa beriman. Dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Karena itu bergantunglah kepada Yesus. Orang Soviet itu bangga dengan Lenin, luar biasa. Tetapi kemudian dia, dan Lenin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche itu kemudian gereja mau diusir, dihabisin semuanya. Patung Filipus yang di gereja Saint Petersburg dihancurkan, diganti patungnya Lenin. Tapi kemudian akhirnya Lenin diruntuhkan, diganti dengan patung Filipus lagi. Itu yang luar biasa. Nah, dari situ saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kehidupan manusia tidak pernah bisa lepas dari Tuhan. Apakah orang Jawa begitu? Apakah benar kata Ki Hajar Dewantara? Benar. Nyun sewu,
sak bejat-bejate wong Jawa, dalam tanda petik itu ya, dengan saya menggunakan kata yang kasar. Ketika mau mati mesti dikon nyebuto. Itu pasti, enggak bisa enggak. Nah, karena itulah maka pada hari ini saya mengajak saudara semuanya untuk melihat bagaimana supaya kita bisa berharaplah senantiasa kepada Kristus, kepada kuasanya, jangan berharap kepada yang lain. Ketika kita berharap kepada yang lain, maka kita akan mati. Maka tadi Yohanes 15 jelas, ketika ranting ini berharap kepada pokok yang lain, dia nggak akan mengeluarkan buah, pasti mati. Karena itu dia hanya berharap asupan dari pokok anggur, yakni Kristus itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita ke depan menghadapi situasi yang sangat sulit ini? Dunia pendidikan kita sedang terpuruk, dunia ekonomi kita juga sedang terpuruk karena pandemi corona. Kota Semarang juga sedang mulai bangkit lagi setelah menjadi yang setara, kemudian menjadi hebat, sekarang kehebatannya mentok, tidak lagi berkembang. Apa yang mau kita lakukan hari ini, saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sumbangan kekristenan dalam dunia kita. Kekristenan itu menyumbang 3 hal untuk kemajuan dunia ini. Yang pertama, bahwa dia punya etos kerja yang luar biasa. Karena dia punya etik kerja, satu-satunya buku yang memuat tentang etik kerja, etos kerja yang luar biasa hanya kitab suci. Yang lain tidak ada. Sekaligus dia punya moral. Karena itulah kemudian Filipus berani menentang budaya Heles. Kita lihat, kalau kita melihat orang Yunani itu yang menjiwai orang Eropa, berani dede di pinggir pantai dengan hanya pakai bikini. Makanya ingat dalam sejarah gereja itu kenapa orang-orang Timur Tengah disuruh mandi di sungai Yordan, disuruh mandi di sungai yang ada di Babel, di sungai itu dengan telanjang, karena semuanya harus menjadi orang Yunani, orang Helenis. Tapi ternyata enggak bisa. Kita juga melihat, saudara, bahwa kekuatan kerja kita itu jauh melebihi. Nah, di sisi lain kita juga menyumbang moral yang luar biasa. Boleh dilihat mulai dari Mesir sampai dengan Pantai Gading hari ini, semua etik moralnya berdasarkan kitab suci, berdasarkan Alkitab. Demikian juga dalam kehidupan kita, Timur Tengah, kekristenan. Ketika budaya Timur Tengah yang budaya pedang, ketika kebetulan saya nggak bisa nyanyi, maka ketika Binar sama Nika pengen diajari nyanyi, aku seorang kapiten, saya katakan, ojo nyanyi kuwi ta. Nah, kenapa? Nah, kami tetap menjadi orang Indonesia, berpakaian Indonesia, bukan menjadi orang Timur Tengah, bukan menjadi orang Yahudi, tetapi kami tetap orang Indonesia yang mengenakan budaya Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau sudah anugerahkan kesehatan. Anakmu Ambrita sudah berhasil operasi